Bisa kita mulai? Sambil nunggu yang lain kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam terhenti-hentinya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik disyariatkannya berwudu. Kita tidak hendak bicara tentang fikih wudu karena ma'ruf fikih wudu sering dibahas. Kita hanya ingin mengupas tentang syariat wudu itu dari segi yang lain, manfaat daripada wudu dari segi jasmani dan juga rohani, karena berkaitan dengan masalah tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada yang mengatakan bahwa wudu itu adalah ibadah yang merupakan kekhususan umat Islam. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, bahkan seluruh para nabi juga disyariatkan wudu. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya dikhususkan syariat wudu kepada umat Islam itu caranya, di mana cara wudu kita berbeda dengan cara wudu umat-umat sebelum kita. Dan wudu sendiri adalah salah satu identitas kaum muslimin yang kelak di akhirat Nabi SAW tidak akan mengenali umatnya kecuali mereka berwudu. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW satu hari dia sedang mengunjungi para syuhada yang ada di Uhud. Tentu tujuannya Nabi SAW ingin mengenal atau mengenang jasanya para syuhada. Itulah Nabi tidak pernah melupakan kebaikan siapapun. Makanya dikunjungi. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, kalaulah bukan karena Allah kemudian jasa-jasa para syuhada, tentu kalian tidak seperti ini. Makanya penting, apalagi kita kemarin 17 Agustus, hari kemerdekaan kita mengenang para pahlawan yang sudah memerdekakan negeri ini. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka para pahlawan, tentu kita tidak merdeka di bumi Indonesia ini. Itu yang melakukan Nabi saat ziarah mengunjungi kuburan para syuhada Uhud itu. Yang menarik adalah sepulangnya Nabi SAW mengunjungi para syuhada Uhud itu, Nabi SAW tiba-tiba menangis. Kemudian mengatakan, asfaqtu li ikhwani, aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku.
Sahabat heran karena di sekeliling Rasul adalah teman-teman Rasul, para sahabat. Makanya sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Rasul, bukankah kami teman-temanmu, ada di sekitar kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, kalian bukan teman-temanku, kata Rasul. Lastum ikhwani, kalian bukan teman-temanku, akan tapi kalianlah ashabi, sahabat-sahabatku. Adapun teman-temanku, kata Nabi SAW, kaumun yu'minuna bi walam yarawni, sebuah kaum yang mereka beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Kemudian sahabat Nabi SAW bertanya, bagaimana kau bisa mengenali mereka, wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, bala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu wa ana faratuhum alal haudi. Tentu aku bisa mengenali mereka, kata Rasul, dari bekas-bekas wudu mereka. Ghurran muhajjalin, ghurran itu artinya cahaya yang ada di kepala. Muhajjalin, tahjil itu artinya cahaya dari ujung-ujung anggota wudu selain kepala, tangan, kaki. Jadi nanti pada hari kiamat Nabi SAW mengenali kita itu dari bekas-bekas wudu kita, karena anggota wudu kita itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Dengan itulah Nabi SAW mengenali kita. Maknanya kalau kita tidak pernah berwudu, macam mana Rasul akan kenal umatnya? Makanya wudu itu identitas. Kalau kita mengaku umat Rasul, umat Muhammad SAW, maka kita harus senantiasa menjaga wudu. Makanya ada hadis yang mengatakan, la yuhafid 'alal wudu illal mu'min. Tidak mungkin orang itu menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin. Kalau selain mukmin tidak mungkin menjaga wudu. Hanya orang yang berimanlah yang menjaga wudu, karena tahu wudu itu identitas masalahnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, kita cerita tentang keutamaannya dulu, Bu, ya. Baru kita nanti akan ceritakan faedah-faedahnya. Di antara keutamaan wudu itu yang pertama, Bu, sebab mendapatkan kecintaan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu an. Uqbah ibn Amir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi
illa wajabat lahul jannah. Barang siapa atau tidaklah seorang muslim berwudu, dan dia memperbaiki wudunya, enggak asal-asalan wudunya itu, betul-betul dia memperbaiki wudunya. Kemudian dia salat dan dia hadapkan hati dan wajahnya kepada Allah Azza wa Jal, kata Rasul, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib Allah masukkan ia ke dalam surga. Menunjukkan bahwa wudu itu adalah penyebab kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, raf'u darajat, penyebab kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghil wudu 'alal makari wa kathratil khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah ku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang bisa menghapuskan kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Sahabat mengatakan, tentu ya Rasul, apa itu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat itu? Maka Rasul mengatakan, sempurnakan wudumu ketika kau benci melakukannya. Boleh jadi mungkin cuacanya lagi dingin, kita malas wudu, kata Rasul, sempurnakan wudumu walaupun kau benci untuk melakukannya. Kemudian biasakan melangkahkan ke masjid dan menunggu solat setelah solat. Dari sini menunjukkan bahwa di antara sebab diangkatnya derajat kita adalah berwudu. Kemudian yang keempat, dan ini yang luar biasa, adalah di mana wudu ini penyebab kita akan memasuki telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, setiap nabi itu dianugerahi telaga. Setiap nabi itu dianugerahi telaga. Dan telaga ini kelak di akhirat itu menentukan seseorang haus dan tidaknya ketika berdiri di tengah-tengah padang mahsyar yang matahari diletakkan 1 mil di atas kepala dengan keringat bercucuran. Karena siapa yang minum dari telaga itu, lam yadma abada, tidak mungkin haus selamanya. Lah orang-orang yang berwudu itu, mereka ada kesempatan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti pada hari kiamat dia akan mengenali umatnya dari cahaya wudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung hadis mengatakan, wa ana faratukum alal haudi, dan aku menunggu kalian di telagaku. Subhanallah. Maka berwudu ini penting, walaupun hanya dalam rangka memperbaharui saja. Umpamanya ibu masih belum batal sih, umpamanya duhur ibu sudah wudu belum batal sampai asar, apa salahnya memperbaharui wudu? Kan ada baiknya juga. Walaupun ibu tidak batal, karena termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu untuk setiap 1 kali sholat, walaupun belum batal. Itu sunnah hukumnya. Tajdid al-wudu namanya ya, memperbaharui wudu. Kemudian yang nomor 5, takfirul khotoya. Wudu itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang namanya hidup tubuh ya. Saya, ibu, siapapun bu, kita ini banyak melakukan dosa kan. Entah dosa lisan kita, entah dosa hidung kita, entah dosa mata kita, entah dosa tangan kita, entah dosa kaki kita. Kita tidak tahu. Setiap hari itu pastilah kita ini melakukan dosa dari anggota-anggota badan kita itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kepada kita, setiap kita berwudu bu, itu akan merontokkan setiap kesalahan. Jadi kalau kita membasuh tangan, maka kesalahan yang di tangan akan luntur.
apabila membasuh wajah, maka kesalahan yang ada di wajah termasuk ya mulut, hidung, kemudian mata di wajah itu juga akan gugur kesalahannya. Kemudian termasuk juga di kepala, ketika kita mengusap kepala akan gugur kesalahan yang ada di kepala. Termasuk juga saat mencuci kaki akan gugur kesalahan yang ada di kaki. Dan ini luar biasa. Ya, bisa menggugurkan banyak kesalahan setiap harinya. Karena setiap harinya juga kita juga banyak melakukan dosa kan Bu. Maka dengan sering berwudu, maka kesalahan itu bisalah kita kemudian buang sedikit demi sedikit. Kita gugurkan dengan cara berwudu. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatahu ahadahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa yang sudah berwudu di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan solat wajib, maka setiap langkah-langkahnya akan menghapuskan kesalahan dan yang lainnya mengangkat derajat. Dan dalam hadis yang lain, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian solat 2 rakaat, dia tidak bicara dari wudu ke solat itu, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi luar biasa. Ya. Kemudian yang nomor 6, berwudu itu menyebabkan kita meninggal dalam posisi husnul khotimah. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan ibu tidur malam, kemudian pagi tak bangun lagi, alias mati, maka ibu itu meninggal di atas fitrah. Meninggal di atas fitrah, husnul khatimah. Dan itu dijelaskan dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu an. Kata Nabi SAW kepada Bara bin Azib itu, ya Bara, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji ala syikil ayman wa qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal, atau amantu bi kitabika alladhi unzil wa bi nabiyyika alladhi ursil fa in mitta alal fitrati wa in asbahta ala khairin. Kata Nabi SAW kepada Bara bin Azib, ya Bara, kalau engkau hendak menuju pembaringanmu, mau tidur gitu ya, berwudu, kemudian baca doa. Kalau seandainya engkau nanti bangun di pagi hari, maka bangun di atas kebaikan. Tapi kalau Allah takdirkan kau mati, mata ala fitratin, engkau mati di atas fitrah, artinya mati di atas Islam. Dan Allah mengatakan, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali kau dalam keadaan muslim. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam sampai berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi muslim dan libatkan aku bersama orang-orang baik. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan kita ini tidur kemudian tak bangun lagi paginya Bu, insyaallah mudah-mudahan kita mati di atas fitrah. Makanya sebagian ulama mengatakan Bu, sebenarnya seseorang itu meninggal ketika di pagi hari kita meninggal, apakah dia su'ul khotimah atau husnul khotimah itu gampang sebenarnya nilainya. Cara lihatnya itu loh maksudnya. Apa lihatnya? Lihat kelakuan sebelum tidurnya Bu. Kalau sebelum tidurnya dia banyak melakukan ibadah, salah satunya wudu, kemudian Allah takdirkan dia mati, insyaallah itu husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tidurnya ibu maksiat kepada Allah Azza wa Jal, bermaksiat kepada Allah, sebelum tidurnya ibu malah pegang handphone, begibah pula di handphone, ataupun kemudian kelayapan ke sana kemari, tidak jelas yang dituju, atau jelas-jelas maksiat kepada Allah Azza wa Jal,
kemudian tidur, kemudian tak bangun lagi, dipastikan suul khotimah tuh orang kayak gitu tuh. Makanya wudu sebelum tidur itu penting, karena itu menentukan bangunnya kita itu dan juga matinya kita. Kalau seandainya Allah bangunkan, berarti bangun di atas kebaikan, Bu. Tetapi kalau kita diwafatkan, wafat di atas fitrah. Makanya di antara salah satu faedah wudu yang ke-8 adalah bisa menghilangkan ikatan setan. Yang ke-7 ya, Bu. Jadi bisa mengurai ikatan setan. Setiap malam itu, setiap malam. Saya, ibu atau siapapun itu kalau mau tidur biasa nih didatangi setan, Bu. Cuman tak nampak setannya. Kalau nampak tak bisa tidur, Ibu. Ya. Jadi setan itu datang bawa tali itu, Bu. Kemudian tengkuk kita lah diikat sama setan. Ingat, setan itu tidak bisa menguasai ubun-ubun depan. Setan itu hanya bisa menguasai tengkuk belakang. Bahasa saya, otak itu ada dua, Bu. Ada otak depan, ada otak belakang. Kalau orang barat mengistilahkan otak kiri sama kanan. Kalau kita otak depan dengan belakang. Otak depan itu disebut ubun-ubun, otak belakang itu disebut tengkuk namanya. Ya. Ubun-ubun itu tidak bisa dikuasai. Makanya Al-Quran sendiri menceritakan ketika iblis bersumpah untuk menggoda anak Adam, dia hanya bisa menggoda dari arah kiri, kanan, depan, belakang. Atas tidak. Atas tidak bisa digoda oleh setan, maksudnya ubun-ubun. Karena ubun-ubun itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi setan bisa mengganggu kepala kita itu hanya dari tengkuknya saja. Dengan cara apa? Ya'qidus syaitan ala qafiyati ahadikum idh huwa nam. Jadi setan itu setiap malam akan datang mengikat tengkuk kita saat kita sedang tertidur, thalathu uqad, 3 ikatan. Jadi setan tiap malam bawa tambang tuh untuk mengikat tengkuk ibu tuh. Lah 1 kali ikatan, setan itu akan bernyanyi itu. Nyanyinya gimana tuh? Nim naumatan tawila farkud, katanya. Tidur yang nyenyak, malam masih panjang, katanya. Kemudian diikat lagi 2 ikatan, ngomong gitu lagi. Tidur masih panjang. Padahal ada subuh tuh, Bu. Ya, dibilang tidur masih panjang aja tuh. Tidur terus, tidur. Sampai 3 ikatan tuh. Jadi betul-betul sama setan itu dinina bobokkan kita supaya kalau bisa jangan bangun kecuali selepas subuh. Tetapi barang siapa yang dia bangun sebelum subuh atau sepertiga malam dia bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, membaca doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat, maka semua 3 ikatan itu akan hilang. Dengan berzikir hilang 1 ingatan, dengan berwudu hilang dengan berzikir hilang 1 ikatan, dengan berwudu hilang 2 ikatan, dan dengan sholat hilanglah 3 ikatan, semuanya hilang. Kemudian Rasul mengatakan, kalau sudah hilang ikatan-ikatan setan itu, maka dia di pagi harinya itu nasyitun thayyibun nafsi. Dia akan semangat hidupnya dan jiwanya akan bersih. Hidupnya akan semangat, jelas tujuan hidupnya untuk apa, dan dia pun menjadi semangat betul-betul karena jiwanya itu bersih. Tapi sebaliknya kata Rasul, kalau ikatan itu tidak ada yang terurai, karena bangun jam 8, jam 7 atau jam 6 gitu kan ikatannya masih diikat tuh di tengkuknya, maka dia akan dibangunkan dalam kondisi malas dan buruk perangainya. Hatinya buruk. Coba lihat manfaat wudu itu. Jadi kalau orang tidak berwudu, kemudian bangunnya pula selepas subuh gitu kan, itu alamat tuh.
malas, kemudian jelek hatinya. Dan kalau itu yang terjadi kata para ulama, maka biasanya orang seperti ini akan mendapatkan banyak masalah yang tidak tahu apa penyebab masalah itu muncul. Ada aja masalah. Masalah ini belum kelar, datang pula masalah yang lain. Masalah yang lain belum datang pula, akhirnya bertumpuk-tumpuk tuh masalah itu. Akhirnya dia malas, tidak berani menghadapi, tidak berani menyelesaikan karena jiwanya jelek. Tapi kalau seandainya jiwanya baik, dia semangat, masalah sebesar apapun Allah akan tolong baru menguraikannya. Itulah manfaat wudu tuh di situ tuh. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nomor 8, lebih daripada itu adalah wudu penyebab dikabulkannya doa. Jadi kalau ibu sebelum berdoa kemudian berwudu, kata Rasul, ma min muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabitu ala dzikrin tahiran fayata'aru minal laili fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu, kata Rasul. Barang siapa seorang mukmin dia tidur malam kemudian dalam kondisi bersih, artinya dalam kondisi berwudu, kemudian tengah malam dia bangun dan meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan berikan semua permintaannya. Hadis dikeluarkan Abu Dawud. Lihat bagaimana keutamaan wudu begitu dahsyatnya dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Bahwa yang nomor 9, ya, wudu ini dijelaskan al-wudu nisful iman. Wudu itu separuh daripada keimanan. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu separuh dari keimanan. Separuh keimanan, artinya iman itulah yang bisa menjaga kehidupan kita. Kita ini tidak melakukan maksiat itu karena ada iman. Karena orang bermaksiat itu hilang imannya. Sehingga kalau seandainya kita berwudu, minimalnya menjaga keimanan separuh kita itu, dan tidak sampai hilang total gitu ya. Dan yang terakhir tentunya wudu sendiri adalah dalam rangka al-iqtida. Iqtida itu artinya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah di antara fadilah wudu. Taib. Kita masuk kepada manfaat wudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika ibu berwudu, saya atau siapapun ketika berwudu kan di antara yang dibasuh itu adalah tangan, kepala, kedua telinga, kaki, kan itu anggota-anggota wudu kan itu. Manfaatnya apa sebenarnya? Manfaatnya itu loh apa membasuh-basuh itu. Kita ambil manfaat di akhirat dulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebagian ulama itu ingin mengungkap rahasia di balik wudu itu. Di antara manfaat di akhiratnya adalah ketika ibu ini mencuci kedua tangan atau mencuci tangan lah sebelah kanan gitu ya, ketika berwudu ibu mencuci sebelah tangan yang kanan dulu baru kiri kan, seolah-olah dia ingin mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, semoga nanti kelak pada hari kiamat ketika catatan-catatan amal itu diterbangkan, aku bisa mengambil dengan tangan kananku ini, sehingga dengan itulah aku mendapatkan hisab yang mudah.
Lah ketika kita membasuh tangan kiri pun juga sama. Semoga kita terhindar dari mengambil catatan itu dengan tangan kiri. Semoga dengan itu kita tidak mendapatkan hisab yang sulit. Ini diantara faedah membasuh tangan. Kemudian ketika kita membasuh kepala, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, haramkan kepalaku dari api neraka, dan jagalah isi kepalaku. Jadi ketika membasuh kepala, seolah kita meminta kepada Allah agar kepala kita ini dihindarkan dari api neraka dan dijaga isi kepala kita ini, supaya tidak terkena banyak syubhat yang akhirnya menyesatkan kita. Begitu juga ketika kita mencuci telinga, kita meminta kepada Allah agar telinga kita itu tidak membiasakan mendengarkan kecuali yang baik-baik. Begitu juga ketika kita berkumur-kumur, kita meminta kepada Allah mudah-mudahan lisan ini tidak mengucapkan kecuali kalimat yang baik. Begitu juga ketika kita mencuci kaki, kita berharap bahwa kaki yang kita cuci ini betul-betul ditetapkan ketika melangkah di titian Shiratal Mustaqim. Itu rahasia manfaat wudu yang tersembunyi kan untuk kelak hari kiamat. Adapun manfaat dari segi kesehatan sudah jelas lah kan Bu. Ya. Ditinjau dari apapun, dari medis, kedokteran. Wudu ini luar biasa. Sebelum ada kita ini diperintahkan ataupun dianjurkan kemarin waktu corona kan Bu. Kita disuruh mencuci tangan. Islam loh sudah 14 abad yang silam loh menyuruh kita untuk mencuci tangan. Saat berwudu bahkan 5 kali sehari kita mencuci tangan itu. Kemudian juga kalau kita juga melihat secara medis, konon katanya kan banyak bakteri-bakteri yang ada di mulut kita ini. Kalau kita kemudian berkumur-kumur, makanya kenapa berkumur-kumur itu dengan cara madmadhah Bu? Madmadhah itu kan bukan hanya memasukkan air ke mulut kemudian ditumpahkan lagi, tidak. Tetapi betul-betul dimadmad, dikumur-kumur atau digerak-gerakkan supaya air itu menyentuh langit-langit lisan atas, bawah, kemudian kotoran-kotoran gigi itu supaya keluar kan Bu. Ya karena manfaatnya tadi. Ya, bisa mengobati penyakit macam-macam. Ya, entah kanker mulut, entah apa gitu ya dalam penyakit-penyakit medis itu. Begitu juga hidung kan, biasanya kan bakteri sering masuk tuh ke hidung tuh. Akhirnya jadi flu dan yang lainnya. Maka ketika mencuci hidung, lubang hidung pun dengan cara menyedot sedikit ke atas gitu kan, itu juga bisa membersihkan dari segala bakteri. Bahkan saya pernah terbaca itu ada seorang mu'alaf itu dia masuk Islam gara-gara meneliti wudu. Masuk Islamnya itu gara-gara meneliti wudu. Baru sampai ke mencuci hidung, dia sudah yakin bahwa wudu ini adalah syariat. Akhirnya dia bersyahadat. Padahal belum diteliti semuanya tuh, baru sampai ke hidung saja. Ya. Bagaimana kalau sampai kemudian mencuci wajah? Ya, bahkan katanya terbaca dalam kitab fikih itu juga di antara manfaat kesehatan wajah ketika dibasuh satu hari dalam 5 kali dalam satu hari itu bisa mengurangi kerutan-kerutan loh, bisa mengurangi penuaan gitu bahasanya. Kalau ibu rajin wudu gitu, kencang lah Bu, nggak perlu silikon sana silikon sini. Ya. Banyak wudu saja. Ya. Jadi ini kita harus yakin karena ini kan perintah ilahi. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki itu loh. Jadi itu kecantikan alami namanya kan. Ini kecantikan lewat media syariat. Cukup banyak wudu saja, tapi wudunya yang benar, jangan asal wudu kan itu. Betul-betul wudunya itu juga ikhlas, mencari pahala, keredhaan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran yang banyak. Selain daripada itu juga kesehatan. Bahkan saya pernah terbaca buku apa namanya, dahsyatnya terapi wudu gitu judulnya kalau nggak salah tuh. Saya terbaca, ada lama saya baca buku itu.
itu katanya bisa melancarkan peredaran darah, Bu. Jadi bisa melancarkan peredaran darah. Bahkan ada seorang ulama, saya lupa namanya. Jadi dia menjelaskan, semenjak aku merutinkan wudu, setiap aku membasuh kepala dengan air saat wudu itu, Bu, itu bisa menguatkan hafalan. Jadi ada ulama yang mengatakan, setelah aku mendawamkan berwudu, setiap aku batal aku wudu lagi, katanya. Alhamdulillah, katanya, hafalanku tidak pernah hilang. Hafalanku tidak pernah hilang. Tapi bukan beda. Kalau ibu itu berwudu justru hilang hafalannya karena memang nggak punya hafalan, kan, Bu. Jadi apa yang mau tahan di kepala, hafalan pun tak punya, kan itu. Jadi itu sampai ulama seperti itu. Semenjak aku mendapatkan wudu, mantap hafalannya, katanya. Jadi saya terbaca dalam kitab dahsyatnya terapi wudu itu bisa melancarkan peredaran darah. Artinya kan kalau sudah melancarkan peredaran darah kan kemana-mana, Bu. Jadi kerjanya ke jantung menjadi optimal, kan gitu ya. Ya namanya darah ini kan penentu kesehatan badan juga. Bahkan banyak sekali lah kalau kalau kita terangkan masalah-masalah dari segi kesehatan badannya. Nah, baik kita masuk pada ruhaninya. Inilah yang disebut tazkiyatun nafsnya. Ya. Wudu dilihat dari tazkiyatun nafsinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Apabila salah seorang di antara kalian sedang emosi, sedang marah, ya, kata Nabi SAW, berwudu. Rupanya wudu itu bisa mengurangi emosi, Bu. Bisa mengurangi perasaan marah. Kenapa demikian? Alasannya karena marah itu dari setan. Dan setan itu tercipta dari api. Dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Makanya ketika seseorang berwudu, hakikatnya sedang memadamkan bara api syaitan. Sehingga hati yang tadinya bergejolak, marah, emosi, itu pelan-pelan menjadi redam. Itu kan tazkiyatun nafasnya di situ. Ya, bisa membersihkan, menjernihkan hati yang tadinya kalut, emosi, marah, wudu. Makanya kalau ibu lagi marah sama suami, wudu. Masih marah lagi, wudu lagi, sampai habis tuh satu bak mandi. Kata Nabi SAW, apabila sedang berdiri marahnya, duduk, kan itu ya. Apabila sedang duduk masih marah, baring. Apabila baring juga masih marah, wudu. Nah, ini wudu, penentu nih, terakhir wudu. Kemudian sholat. Jadi salah satu terapi orang sedang emosi itu berwudu. Maka ini bisa menjernihkan hati wudu ini. Ini dari segi tazkiyatun nafasnya. Kemudian juga yang kedua, hadis yang tadi saya baca, Bu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, ya'kidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin. Jadi setan itu mengikat tengkuk salah seorang di antara kalian apabila tertidur 3 ikatan. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, fa in sallah in halat uqdata kullaha fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbah khabithan nafsi kaslan. Kalau dia kemudian bangun dan dia berzikir, kemudian berwudu, kemudian salat, apa kata Nabi? Maka ketika hilang semua ikatannya, maka di pagi hari dia akan merasa semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktivitas. Nah, di sini tazkiyatun nafasnya juga yang kedua. Ya, jadi dengan berwudu tadi selepas bangun tidur, itu jiwa akan bersih. Ketika jiwa akan bersih, ini tenang hatinya sehingga semangat hidupnya. Jadi adalah tujuan hidup dia satu hari itu untuk apa dia tahu. Dan itu bisa kita rasakan, Bu.
Bahkan saya pernah merasakan juga. Kalau kita tidur sedikit di malam hari, umpamanya tidur jam 11 gitu, bangun jam 3, ya. Kemudian mungkin di antara ibu ada yang tahajud atau baca Quran atau dzikir itu bukan. Memang agak ke subuh itu ngantuk-ngantuk dikit kan Bu. Tapi nanti pagi harinya itu selepas subuh tuh, kemudian ibu nyapu, ngepel atau nyiram aktivitas itu, rasanya tidur yang sedikit di malam hari itu tidak mempengaruhi kesehatan badan ibu. Tapi coba ibu ini tidur umpamanya kan jam 11, bangun subuh, kemudian sholat subuh, kemudian habis subuh tidur lagi, bangun jam 9. Itu kan udah cukup tuh tidur itu bukan? Mulai jam 11 bangun jam 9 kan? Cuman bangun tuh sholat tidur lagi. Itu sudah direncanakan tuh, habis subuh harus tidur nih, udah ada rencana tuh. Ya kan? Tidur itu kan harus ada rencana dan kesempatan kan, Bu. Nah, kemudian bangun jam 9, ibu rasakan badan ibu seperti apa tuh? Pasti sakit-sakit badan, bawaannya ngantuk aja tuh, padahal udah lebih-lebih tuh jamnya tuh. Ah, itu bisa kita rasakan seperti itu. Dan memang ini kan obat nabawiyah namanya, tibun nabawi. Walaupun kita kurang tidur semalam hanya 2 jam, 3 jam gitu kan. Tapi kita berhasil melepaskan ikatan-ikatan setan itu. Kemudian kita bangun di pagi hari, rasanya semangat aja hidup tuh. Ya paling nanti ngantuk-ngantuknya kalau udah dekat-dekat duhur gitu kan. Nah, itulah di situ ada kailulah, sunnah tidur siang. Ya. Jadi nomor 2 dari segi tazkiyatun nafasnya wudu ini bisa menjernihkan hati, memberikan semangat hidup sehingga tidak malas. Dan tadi saya katakan, sebagian ulama mengatakan bahwa dia akan mampu mengurai banyak masalah pada hari itu. Dia akan bisa mengurai banyak masalah walaupun banyak masalah hari itu. Dengan cara tadi mengikat uraian setan. Karena kalau hati tenang, enak kita menghadapi masalah. Tapi kalau hati itu ruwet, riweuh, itu sulit menghadapi masalah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada hadis Nabi SAW mengatakan ketika kita memakan daging unta. Ketika kita makan daging unta kan Bu, Nabi memerintahkan untuk berwudu. Tapi kalau kita makan daging kambing, Rasul tidak merintahkan kita berwudu. Dari sini kata para ulama, salah satu nawaqidul wudu, pembatal wudu itu adalah ketika kita makan daging unta. Dan tidak batal wudunya kalau kita makan daging kambing. Apa alasannya? Karena unta itu tabiatnya tercipta dari setan. Unta itu tabiatnya tercipta dari setan. Sehingga bawaannya panas, ya kan? Bawaannya, ya tahulah setan bawa ibu kemana kan itu. Nah, dengan kemudian berwudu setelah makan daging unta, di situ manfaatnya apa? Ya tadi supaya meredamkan hati yang sudah makan daging yang tercipta dari tabiat setan tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih daripada itu, tazkiyatun nafasnya adalah kalau ibu selepas wudu kemudian berdoa, kan selepas wudu itu kan ada doa Bu. Apa doanya? Kata Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma qala. Barang siapa yang berwudu kemudian dia perbaiki wudunya tuh. Kemudian dia berdoa selepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Kata Rasul, kemudian dia berdoa, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang bertobat, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bersuci. Maka kalau kita membaca doa ini, Allah akan buka padanya 8 pintu sorga, dan ia boleh masuk dari 8 pintu sorga yang ia kehendaki. Pendek tapi luar biasa. Ya Allah. Jadi doa habis wudu pendek, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Tapi lihat faedahnya. Ya. Di dalam kandungan doa selepas wudu itu inti daripada tauhid, Bu. Itu inti daripada tauhid. Kalau wudu saya katakan tadi lebih ke porsinya membersihkan badan. Ya, lebih porsinya itu membersihkan badan ya Bu ya. Pamannya penyakit mulut, penyakit yang ada di muka, yang ada di kepala, yang ada di tangan, yang ada di kaki, kemudian bisa melancarkan darah, macam-macam lah penyakit bisa diobati dengan wudu itu. Artinya lebih ke badan. Tapi kalau doa selepas wudu itu lebih ke hati, tazkiyatun nafas. Karena dalam hati manusia itu kan macam-macam, Bu. Ada syiriknya, ada bid'ahnya, ada hasadnya, ada dendamnya, ada dengkinya, ada irinya, macam-macam lah penyakit hati itu, Bu. Makanya wudu ini bisa menghilangkan penyakit badan, doa selepas wudu itu bisa menghilangkan penyakit hati. Ketika kemudian penyakit badan hilang, penyakit hati hilang, makanya ibu betul-betul menjadi orang baik tuh. Mudah untuk bertobat, waj'alni minat tawabin. Mudah untuk bertobat. Karena penghalang-penghalangnya sudah tidak ada. Orang itu kalau susah bertobat itu kan karena ada penyakit hatinya. Ataupun ada penyakit badannya. Ketika dua-duanya sudah hilang tuh. Penyakit badan sudah hilang dengan wudu, penyakit hati hilang dengan doa selepas wudu. Berarti mudah dia untuk bertobat. Makanya para ulama ketika memberikan syarahan kepada doa selepas wudu, mereka mengatakan walamma kanati taubatu taharatul batini an adrani dzunubi wal wudu'u taharatul zahir anil ahdatsil mani'ati minat taqarrubi ilaihi ta'ala nasabal jam'u bainahuma fa idza fa'ala dzalik futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah. Ketika tobat itu membutuhkan kebersihan hati. Ketika tobat itu membutuhkan kebersihan hati, dan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Doa selepas wudu. Itulah untuk membersihkan hati supaya kita mudah bertobat. Dan ketika kemudian wudu sendiri adalah bisa membersihkan kotoran-kotoran badan, apabila dijumpakan bersihnya badan dan hati, maka orang itu mudah untuk melakukan tobat dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah letak tazkiyatun nafasnya. Ya. Walaupun wudu sendiri tadi saya sudah katakan ada dari sisi tazkiyatun nafasnya ada. Tapi porsinya lebih banyak kepada membersihkan badan. Tapi kalau ingin lebih membersihkan hati, artinya ingin sempurna badan bersih, hati bersih, jangan tinggalkan doa selepas wudu. Jangan. Sayang gitu kan, karena banyak di antara kita itu yang melalaikan doa selepas wudu. Dia hanya mementingkan kebersihan badan, tapi bersihnya hati tidak. Padahal justru doa selepas wudu pun tak kalah pentingnya dengan wudunya tuh. Karena beda manfaatnya. Kalau wudu membersihkan badan, kalau doa selepas wudu membersihkan hati. Maka saya nasihatkan jangan tinggalkan. Kan sebentar saja kok asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat mutatahhirin. Kan sebentar aja, Bu. Tapi lihat manfaatnya. Luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara manfaat wudu ditinjau dari segi tazkiyatun nafas. Taib, sampai di sini, Bu. Kita buka tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, tafadhali.
Iya. Miknya nggak ikutin saya sih. Gimana? Tanya, Iya. kalau wudhunya itu kan di dalam toilet. Kalau kita nggak punya khusus wudhu, itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Itu gimana Ustaz? Hukum wudhu dalam toilet. Ya. Ya, alhamdulillah hukum wudhu dalam toilet tidak ada masalah. Tetapi jangan membaca basmalah di dalam toilet. Baca basmalahnya di luar toilet. Ya, walaupun ada sebenarnya mengatakan dalam hati. Begitu juga berdoanya jangan dalam toilet, tetapi setelah keluar toilet. Jadi dalam toilet itu hanya gerakan-gerakan wudhu saja. Kalau sudah menyebut nama-nama Allah, doa-doa, maka tidak boleh di dalam toilet itu. Makanya sekarang musibah di atas musibah itu, banyak orang karena mungkin setiap tangan itu ada handphone. Ya, sekarang kadang-kadang handphone itu masuk toilet, Bu. Apalagi buang hajat, kadang-kadang bawa handphone, ringtone-nya pula azan, ataupun kadang-kadang ketika nengok YouTube atau apa yang pendek-pendek itu ada orang ceramah, ada orang sedang salam, dia sedang buang hajat di dalam. Ini kan gimana gitu ya kan? Kecuali dia bisa menjaga gitu. Kalau baca bismillahnya Ustaz? Apanya? Baca bismillahnya? Ya baca aja dalam hati. Karena bagaimanapun basmalah itu penting dalam setiap ibadah, Bu. Baca basmalah itu penting dalam setiap ibadah. Setiap perkara yang tidak dibacakan basmalah padanya, fahuwa abtar, maka terputus. Makanya penting baca basmalah itu, entah di dalam hati ataupun di luar kamar mandi lah sebelum masuk. Ya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Kalau keluar dari tema ya Ustaz. Ya. Kan ada saudara di rumah. Terus dia itu mau ngambil motor tapi kredit, kita udah bilang nggak boleh. Tapi dia tak mau ngambil. Tapi kan itu apa tanggungnya itu kita gitu. Maksudnya jaminannya kita itu gimana Ustaz? Kita kenapa enggak? Nggak boleh, Bu. Menjamin riba itu masuk karena Allah melaknat riba itu bukan hanya pemakannya. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi hum sawa, kata Rasul. Allah melaknat yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang menyaksikan riba, bahkan mungkin juga yang mencatatnya, notarisnya atau apalah, semuanya kena. Ya. Makanya jangan mau membuat jaminan kepada perkara yang jelas-jelas haram, karena itu masuk pada firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi sebaiknya jangan mau untuk jaminan. Ya, bagusnya suruh ngumpulin duit dulu, kalau sudah terkumpul beli cash. Beli cash itu lebih baik, itu paling selamat dari riba. Wallahu a'lam. Wa iyyak. Ya. Allah mengumumkan perang. Itu ancaman. Itu wa'id syadid, kata para ulama. Itu disebut ancaman. Allah hendak mengancam. Kalau engkau tidak berhenti dari riba, fa'dhanu biharbin minallahi war rasuli. Maka itu sama saja engkau mengajak perang dengan Allah. Dan tidak ada yang sanggup melawan Allah. Itu ancaman. Menunjukkan bahwa dosa itu dosa besar. Karena ciri-ciri dosa besar itu kalau ada ancaman. Setiap dosa yang ada ancamannya dipastikan dosa besar. Jadi Allah mengancam. Siapa yang bisa menang lawan Allah? Ya. Dan serendah-rendahnya dosa riba itu seperti menggauli ibunya sendiri. Dosanya itu. Bahkan 1 dirham uang riba itu lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali berzina. Dalam hadis yang sahih seperti itu.
Jadi mengeri riba itu. Bahkan nanti pada hari kiamat, kalau dia dibangkitkan, dia seperti orang kesurupan. Seperti orang kesurupan, gak bisa berdiri, Bu. Pada hari kiamat tuh gak bisa berdiri dia. Taulah orang kesurupan kan, guling sana, guling sini. Orang pemakan riba itu nanti kalau dibangkitkan seperti itu, naudzubillah. Seperti kesurupan. Makanya Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Para pemakan riba di dunia itu, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Nah, itu kan ngeri, ya. Jadi sebisa mungkin lah. Ya memang kita tidak bisa menghilangkan riba 100% dalam kehidupan kita, Bu, karena memang riba sendiri kan sudah melingkari kita. Tidak ada di antara kita kecuali pasti ada uang di bank. Nggak mungkin Ibu nggak nyimpan uang di kasur kan, Bu. Pasti digondol orang, dan yang gondolnya orang dalam biasanya. Itu kalau ya sekarang semua sudah pakai rekening. Kadang-kadang kita memang bank syariah, tapi kadang-kadang yang ditransfer bukan syariah, atau yang ngirim juga bukan syariah. Macam-macam lah. Tapi yang namanya sebuah kemungkaran, kalau tidak bisa dihilangkan 100%, minimal dikurangi lah. Ya, jangan terlalu dalam gitu. Apalagi riba sendiri sekarang memang hampir semua ya dikepung oleh riba itu. Sampai riba itu ke pagar-pagar rumah sudah ada riba, Bu. Sampai ke pohon mangga ada riba. Coba saja, Bu, nanti ada pengumuman silahkan pinjam dengan buka sekian, cetek taruh di pagar Ibu. Bayangkan riba ada di pagar, Bu. Ada di pohon pisang, pohon mangga, semua ada. Gitu. Jadi makanya riba ini udah di mana-mana nih masalahnya. Susah kita mau keluar riba tuh. Ya kita berdoa sajalah, mudah-mudahan tidak terlibat. Kalaupun harus terlibat, ya jangan sampai kemudian terlibat. Tapi kalau kita memang tidak terpaksa sama sekali, ya janganlah sampai tadi membeli rumah atau membeli kendaraan gitu ya. Lebih baik ngontrak, lebih berkah daripada ngeredit tapi nyusahin daripada kena riba. Itu susah, Bu. Hidupnya susah kena riba. Wallahu a'lam. Ya. Doa selepas wudu kenapa? Ya sampai tadi lafadznya. Iya sampai tadi. Dan kalau memang bisa, Bu, ada hadis dari bukan hanya sekedar berdoa saja selepas wudu, tapi kalau ibu mau sekalian 2 rakaat sholat wudu itu lebih baik. Kan Nabi SAW pernah masuk ke dalam sorga. Tiba-tiba kemudian Rasul mendengar suara terompah di sorga itu. Kemudian kata Rasul, ini suara terompah siapa? Itu suara Bilal. Akhirnya kemudian Rasul memanggil Bilal selepas masuk ke sorga itu dan mengatakan, ya Bilal, suara terompahmu sudah mendahului aku masuk sorga. Apa yang kau lakukan? Katanya. Maka Bilal, tidak ada kecuali aku berwudu dan aku senantiasa menjaga wudu. Selepas itu aku senantiasa menjaga 2 rakaat sholat wudu, ya sholat sunnah wudu. Jadi Bilal itu dalam hidupnya tidak pernah dia batal wudu. Setiap batal wudu lagi, siap batal wudu lagi. Itu Bilal tuh. Dia jaga betul-betul wudunya itu. Dan lebih daripada itu, setiap wudu dia sholat. Setiap wudu dia sholat. Subhanallah, lihat. Sampai sandalnya, Bu, masuk surga. Padahal sandal ibu lebih baik daripada sandal Bilal. Lebih mahal lagi. Tak tahu masuk surga tak. Tapi lihat Bilal luar biasa. Jadi sholat sunnah wudu, ya tentu sholat sunnah wudu dilakukan sebelum kering wudunya. Air wudunya sebelum kering kita sholat, ya bukan wudu pagi sholat sunnah wudunya malam. Ya, jadi ya wudu langsung sholat. Itu lebih baik lagi. Jadi keutamanya banyak kan. Dalam wudu ada keutamaan, doa selepas wudu ada keutamaan, sholat lagi wudu banyak lagi keutamaannya. Ya. Wallahu a'lam, Bu. Saya kira sampai di sini karena jam 10 saya ada kajian di luar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.